Mengapa BPJS banyak yang dinonaktifkan? Awal tahun 2026 menghadirkan kegelisahan yang cukup mendalam di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini bergantung pada program jaminan kesehatan dari pemerintah. Program BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran atau PBIJK yang sejatinya menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat kurang mampu. Kini justru memunculkan polemik baru akibat banyaknya kepesertaan yang dinonaktifkan secara mendadak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan meluas di berbagai daerah. Masyarakat dibuat terkejut ketika mengetahui status kepesertaan mereka tidak lagi aktif. Bahkan pada saat kondisi mendesak seperti hendak mendapatkan layanan kesehatan, rasa kecewa, bingung, hingga kekhawatiran pun tak terelakkan. Bagi sebagian warga, keputusan ini terasa begitu mendadak tanpa adanya pemberitahuan yang memadai. Gelombang keluhan pun bermunculan. Suara-suara masyarakat menggema, baik melalui percakapan langsung di lingkungan sekitar, hingga melalui ruang-ruang digital yang kian terbuka. Mereka mempertanyakan kejelasan mekanisme, dasar penonaktifan, hingga transparansi kebijakan yang diambil. Dalam situasi seperti ini, keresahan sosial menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun di balik itu semua, terdapat satu realitas yang perlu diluruskan. Pemerintah desa yang berada di garis terdepan dalam pelayanan masyarakat kerap menjadi pihak yang paling awal menerima dampak dari kekecewaan tersebut. Aparatur desa yang sejatinya berperan sebagai fasilitator dan penghubung informasi justru tidak jarang menjadi sasaran tudingan, bahkan disalahkan atas kebijakan yang sesungguhnya berada di luar kewenangan mereka. Perlu dipahami bersama bahwa proses penetapan hingga penonaktifan peserta PBIJK merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didasarkan pada sistem verifikasi dan validasi data terpadu. Mekanisme ini berada dalam kendali pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan seperti pembaruan data sosial ekonomi, perubahan status kesejahteraan masyarakat, serta sinkronisasi data antar lembaga. Sementara itu, pemerintah desa pada umumnya hanya berperan dalam pengusulan data serta membantu proses administrasi di tingkat lokal. Disinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika kebijakan yang bersifat nasional tidak diiringi dengan sosialisasi yang menyeluruh dan komunikasi yang efektif hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, maka yang muncul bukanlah pemahaman, melainkan kesalahpahaman. Informasi yang terputus di tengah jalan berpotensi melahirkan persepsi yang keliru, bahkan memicu ketegangan antara masyarakat dan pemerintah desa. Situasi ini menjadi cerminan bahwa dalam setiap kebijakan publik, aspek komunikasi memiliki peran yang sama pentingnya dengan substansi kebijakan itu sendiri. Keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, serta kemudahan akses pengaduan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun dapat dipersepsikan sebaliknya oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah desa tetap diharapkan untuk terus menjalankan perannya sebagai jembatan komunikasi yang menenangkan, memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami, mendampingi masyarakat dalam proses klarifikasi data, serta menjaga kondusivitas sosial di tengah situasi yang sensitif seperti ini. Adapun bagi masyarakat, penting untuk menyikapi kondisi ini dengan bijaksana, melakukan pengecekan data secara berkala, memahami alur kebijakan, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang tepat, merupakan langkah yang dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan. Pada akhirnya, polemik penonaktifan BPJS PBIJK di awal tahun 2026 ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan akan pentingnya sinergi, akurasi data, dan komunikasi yang transparan. Harapannya, ke depan tidak ada lagi masyarakat yang merasa kehilangan haknya tanpa penjelasan yang utuh, serta tidak ada lagi pihak di tingkat bawah yang harus menanggung beban kesalahpahaman.